Bab 86-88. Hasrat sang mertua. Mobil mewah berwarna hitam, berhenti di pinggir jalan. Semua orang-orang tercengang melihat kedatangan mobil mewah yang berhenti di pinggir jalan. Mereka juga sempat curiga kalau yang datang adalah kerabat jauh. Ayunda juga mengetahui siapa yang datang. Siapa lagi kalau bukan kakak iparnya. Ia juga tak tahu apa maksud kedatangan J. Seorang pria perawakan kekar yang keluar dari mobil, ia juga menggunakan kacamata hitam. Banyak cibiran dari ibu-ibu dan orang-orang sekitarnya. Siapa lagi kalau bukan J, ia langsung mendekati Bu Sumi. Karena ia ingin mengambil alih anaknya Ayunda. Berikan dia kepadaku Bu, ucap J, kepada Bu Sumi. Bu Sumi langsung menuruti perintah J. Al tersenyum kecil saat kedatangan pamannya. Apa dia J? Bisik Aries kepada Ayunda. Ini adalah pertama kalinya Aries melihat wajah kakak iparnya Ayunda. Ayunda hanya mengangguk kepalanya. Ia juga baru paham atas kedatangan J yang tiba-tiba. Kalau bukan mengambil alih anaknya. Astaga, aku sangat yakin kalau pulang nanti sudah pasti panjang lebar tuh ceramah, batin Ayunda. Setelah selesai mengambil Al, J langsung masuk ke dalam mobil dan pergi dari sana. Tanpa berkata apa-apa terhadap Ayunda dan lainnya. Apa kamu akan pulang? Sedangkan Al sudah diambil J. Apa kamu tidak apa-apa nantinya Yu? Delik mata Aries. Ia juga langsung khawatir kepada Ayunda. Siapa tahu nanti kakak iparnya marah-marah kepada Ayunda. Tambah mako aja tuh, kakak iparmu Yu. Keke Bu Sumi. Apa tidak ada bumbu-bumbu cinta sama tuh kakak iparmu? Sambung Bu RT. Ayunda mengerutkan keningnya. Ia hanya tersenyum kikuk menanggapi ucapan ibu-ibu. Sudahlah Henry, untuk apa lagi kamu mengharapkan Ayunda? Wanita di luar sana, masih banyak. Ucap Johan, dengan santai. Alah, mana mau dengan Henry. Dia aja pengangguran begitu, kalau kamu pasti banyak yang menyukaimu Johan. Apalagi banyak warisan dari sepeninggal bapakmu. Sahut Bu RT. Bu RT, bisa aja. Jadi GR aku Bu. Senyum semerik Johan. Wah, jangan-jangan mau cari istri kedua nih, aduh kasihan deh. Hati-hati kamu Ambar, bakalan makan hati. Timpal ibu-ibu lainnya. Ambar hanya diam tanpa bersuara lagi. Ia juga tak membantah perkataan dari suaminya. Kasian banget, dicuekin sama kakak ipar. Seringai tajam Ambar. Ingat kalian akan berurusan denganku, siap-siap untuk besok. Aku tidak akan melepaskan orang yang sudah berani-beraninya menamparkan seorang polisi, ucap Aries. Siap-siap tuh, kalian akan diberikan pernyataan. Semoga kuat aja tuh mental diinterogasi oleh polisi, sahut ibu lainnya. Getaran getir tuh, tatapan dengan polisi, timpal lainnya dan banyak lagi, menakuti Ambar, Nelly dan Henry. Henry hanya diam tak lagi bersuara. Ia melangkah pergi dari kerumunan ibu-ibu. Semua suasana sudah damai dan tentram. Tak lagi ricuh seperti tadi. Benar saja para ibu-ibu pulang ke rumah masing-masing. Tidak ikut melayat jenazah Bu Sari. Pak Ustadz hanya memusut dadanya melihat para ibu-ibu satu persatu pulang ke rumah. Bahkan tidak ada satupun di rumah duka seorang wanita, kecuali Ambar, Nelly dan mertua Ambar. Kita kemana? Apa aku harus mengantarmu pulang? Ucap Aries, kepada Ayunda. Boleh deh. Jawab Ayunda. Pulang aja kali ya, takutnya tuh orang ngamuk-ngamuk gak jelas. Aries langsung menancapkan gas mobilnya dengan kecepatan sedang. Ayunda pelan-pelan masuk ke dalam mansion. Laka lingukan mencari anaknya bersama kakak iparnya.
Saat membuka pintu kamar, hatinya langsung lega, karena anaknya sudah tidur di atas ranjang miliknya. Terlihat tidak ada kakak iparnya di dalam kamar bersama anaknya. "Cek, begitukah ajaranmu kepada anakmu Ayunda?" ucap J, tepat di belakangnya. Tentu saja membuat tubuh Ayunda kaget. Ia langsung memundurkan langkahnya. "Maksud kamu apa?" "Aku mengajarkan anakku secara baik-baik," jawabnya. "Baik-baik, katamu. Baik dari mana Ayunda? Sedangkan kamu bertengkar tapi anakmu melihat kejadian tersebut. Sama saja kamu mengajarkan anakmu yang tidak baik." Jelas J, ia menatap tak suka kepada Ayunda. Ayunda hanya menghela nafasnya. "Aku juga tidak mau bertengkar saat di depan Al, tapi mereka yang mulai duluan," ketus Ayunda. "Al, masih tak pantas menonton kejadian seperti tadi. Kenapa kamu membawanya ke sana ha? Kamu bisakan mengantarnya dulu," bentak J. "Cukup. Aku juga tidak tahu bisa kejadian seperti tadi. Aku juga tak menginginkannya. Jangan kamu memojokkan diriku J." Ayunda membalas bentakan J. "Dasar wanita ceroboh, apa kamu tidak memikirkan hal begitu sepelenya ha? Sudah pasti, bukan? Kalau kamu akan bertengkar saat bertemu dengan mereka. Apa kamu tidak memikirkan Al? Ia masih tak pantas melihat kamu sedang bertengkar dengan orang lain." Terlihat J sangat marah kepada Ayunda. Ayunda hanya memutar bola matanya. Mau menjelaskan semuanya seperti apa tetap saja dia akan disalahkan J. "Astaga, aku harus ekstra sabar menghadapi J," batin Ayunda. Terserah apa katamu J, aku juga tak menginginkan ini semua terjadi." Senyum kecil Ayunda. "Mau kemana kamu ha? Kita belum selesai berbicara." J mencekal lengan Ayunda. "Apa kamu bisa tak menyentuhku J? Apalagi yang kamu katakan? Aku mau istirahat." Ia mencoba melepaskan cekalan lengan J. "Apa kamu serius dengan pria itu?" J menatap lekat ke arah bola mata Ayunda. Ayunda hanya mengangguk pelan. Ia benar-benar malas meladeni J. "Jangan memaksa hatimu hanya untuk mencari ayah sambung untuk Al," kata J. Ia duduk dengan santai dan memegang salah satu minuman kaleng di tangannya. "Ini masalah hidupku J, kau tak ada hak untuk ikut campur dalam urusanku. Begitu juga aku tidak berhak untuk ikut campur dalam urusan pribadimu." Ayunda mencoba berkata santai. Namun beberapa kali ia melirik tubuh kakak iparnya, terlihat menggoda iman. Beberapa kali ia menelan selaifannya, mencoba menenangkan diri dan mengalih pandangannya. Betapa gejolaknya diri janda Ayunda, apalagi melihat pemandangan begitu indah. Kau adalah adik iparku, sudah seharusnya aku menilai seperti apa pria yang mendekatimu. Aku tidak mau jika Al menjadi korban karena cintamu dengan pria lain," kata J. Ia meminum air di dalam kaleng. Kepalanya sedikit mendongak ke atas, terlihat jelas jenjang leher J dan terlihat tengkuknya. Ayunda hanya tersenyum kecil. "Aku juga tidak sembarang memilih suami. Aku juga harus memilih dengan seteliti mungkin, agar kelak tak salah pilih. Aku juga memiliki trauma dalam pernikahan J, jangan kau anggap aku ini remeh. Bukannya seperti dirimu yang tak pernah menikah dengan wanita, sampai-sampai aku meragukan dirimu. Kalau dirimu seorang gay, oops. Maaf keceplosan. Keke Ayunda." Ia hanya cengir kuda. Sedangkan J mendengar ucapan Ayunda, menatap tajam ke arah Ayunda. Ia langsung mendekati Ayunda, dengan tatapan sulit diartikan. "Astagfirullah, aku salah bicara. Aku tarik lagi ucapanku J. Maaf, aku refleks." Rengek Ayunda. J semakin menghimpit Ayunda. Ia juga menyeringai tajam. Bab 87. Ting. Sebuah pesan masuk di ponselnya Ayunda.
Kenapa aku dikerjakan yang beda kantor denganmu Ayunda? Aku tidak ingin bekerja di sini, yang beda dengan kantor Much Henry. Ayunda menyungging senyumannya saat membaca pesan dari mantan suaminya. Kalau tidak mau, silahkan pergi Mas Ayunda, langsung membalas pesan dari mantan suaminya. Ponsel yang di tangan Ayunda sudah direbut oleh kakak iparnya. Ayunda hanya memutar bola matanya dengan malas. Pesan dari siapa? Terlihat senyum-senyum tidak jelas. Ucap J, saat ingin mengetahui pesan siapa masuk. Ayunda langsung ingin merebut kembali ponselnya. Berikan ponselku, ini privasiku J. Ayunda melompat-lompat ingin merebut kembali ponselnya. Namun J selalu mengangkat tangannya ke atas. Tentu saja Ayunda tak sampai merebut ponselnya. J, berikan ponselku sekarang juga. Bentak Ayunda yang masih melompat. Tidak, sebelum aku mengetahui siapa yang mengirimmu pesan, tegas J. Ayunda berteriak. Karena Ayunda menggunakan hak tinggi. Sehingga kakinya keseleo, dengan sigap J menahan tubuh Ayunda. Hanya sebelah tangan kiri, tangan Ayunda juga memegang pergelangan kekar J. Ada tatapan mata mereka saling bertemu. Apa kamu sangat suka dengan pelukanku, Hem? J menyunggingkan senyumnya. Dengan cepat-cepat Ayunda mengubah posisinya. Walaupun di pergelangan kakinya masih sakit. Dasar gila, siapa juga pengen dipeluk, batin Ayunda. Ia membenarkan rambutnya. Dasar ceroboh, sudah tahu menggunakan hak tinggi. Masih saja lompat-lompat kayak anak kecil. Kekeh J, ia mulai membuka satu persatu pesan masuk di ponsel Ayunda. Terlihat jelas di wajah Ayunda, ia sedang cemberut. Berikan ponselku sekarang juga. Decak Ayunda. Ia mulai bangkit dan mendekati J, yang duduk agak jauh darinya. Karena kakinya mulai mendingan tak sesakit tadi. Ayunda langsung merebut ponselnya. Tapi tak mudah baginya, tangan kakak iparnya itu terlalu panjang. Seakan-akan J di bawah kungkungan Ayunda. Walaupun J masih duduk di sofa. J juga memeluk pinggang milik adik iparnya. Ia tersenyum kecil di sudut bibirnya. Dengan sekejap J bisa mengunci Ayunda. Kini dia berada di pelukan J, tepatnya duduk di pangkuannya. Lepaskan aku J, bentak Ayunda. La masih ngos-ngosan mengatur pernafasannya dan mencoba terlepas dari kakak iparnya. Hus, diam, aku belum bisa membaca pesan dari ponselmu ini. Lebih baik kamu rasakan pelukan hangatku, jika nanti selesai aku akan melepaskan pelukannya, bisik J, tepat di telinga Ayunda. Keringat bercucuran di keningnya Ayunda, ia memberontak di J. Namun hasilnya nihil, nafasnya turun naik. Ayunda, seperti duduk di pangkuan J dan terkunci tak bisa berbuat apa-apa. Wajahnya J, menyusup di leher Ayunda. J, mulai membuka aplikasi WhatsApp Ayunda. Ia juga mengetahui dengan siapa saja jika Ayunda berkirim pesan dengan siapapun. Aroma maskulin di tubuh sang kakak ipar tercium oleh Ayunda. Lepaskan aku J, kalau ada yang melihat kita seperti ini. Orang-orang mengira kita melakukan hal yang tak wajar. Ucap Ayunda, ia juga melemah tak lagi memberontak. Ternyata mantan suamimu masih saja mengganggu hidupmu, kata J, ia sesekali menggigit leher Ayunda. J, apa yang kau lakukan? Jangan menggigit leherku. Hentikan, desis Ayunda. Saat ini J membuat jejak di leher jenjang putih milik Ayunda. Sesekali ia menjiks telinga Ayunda dan lehernya. Panas dingin yang dirasakan Ayunda. J juga membenarkan rambutnya Ayunda. Sehingga leher Ayunda terlihat jelas. Ayunda menahan rasa geli. Sedangkan J, ia tersenyum kecil saat melihat wajah Ayunda. Tidak,
Ini salah. Aku harus terlepas dari J, jangan sampai kelewatan batas, batin Ayunda. Stop, hentikan, teriak Ayunda. Seketika J menghentikan aksinya dan melepas kunci Ayunda. Secepat mungkin Ayunda pergi meninggalkan kakak iparnya di ruang tamu. J mengusap bixbirnya dan menatap adik iparnya itu menaiki anak tangga. Manis. Tapi aku harus membasmi kuman yang satu ini. J langsung bangkit dari duduknya dan menyambar kuncinya mobil lalu keluar dari mansion. Sesampai di dalam kamar, Ayunda masih ngos-ngosan mengatur nafasnya. Ia juga menahan di dada, ada rasa sesak di hatinya. Kenapa perasaanku seperti ini? Tidak. Aku tidak akan memiliki perasaan kepada J, batin Ayunda. La mencoba menetralkan dirinya, ia juga menyentuh lehernya. Tubuhnya seakan-akan terhipnotis dengan J. Ponselku, astaga. Ponselku masih di tangan J, mana aku malu lagi ketemu dirinya, gerutu Ayunda. Ia membuka pintu kamarnya lagi dan menengok ke bawah. Saat melihat ke bawah ternyata kakak iparnya sudah tidak ada, sedangkan ponselnya sudah diletakkan di atas meja. Ayunda langsung menurunkan anak tangga untuk mengambil ponselnya. Ia juga tak menemukan di mana kakak iparnya berada. Baru sebentar aku menghilang, kok dia sudah menghilang begitu saja, gumam Ayunda. Ia duduk kembali di sofa. Malam semakin larut. Ayunda tengah menceritakan sebuah dongeng untuk anaknya Al. Ting. Sebuah pesan masuk di ponselnya. Terlihat dari nomor yang tidak dikenal. Ayunda, apa kamu tidak menjenguk keadaan aku sekarang? Aku berada di rumah sakit, kakiku patah dan semua anggota tubuhku terasa remuk. Ini aku Henry, sayang. Aku tidak tahu bagaimana terjadi. Ada orang-orang bertopeng dan bertubuh besar, yang menculikku ke sebuah tempat. Aku langsung dipukuli dan dihajar habis-habisan, saat aku bangun kakiku sebelah patah dan banyak lagi cedera lainnya. Aku mohon temui aku Ayunda, tidak ada lagi yang merawat diriku saat ini. Ayunda mengerutkan keningnya saat membaca pesan dari mantan suaminya. Antara percaya atau tidaknya. Apa yang dikatakan Henry, benar atau tidak ya? Apa jangan-jangan yang melakukan ini J? Masa aku tanyakan dia? Kata Ayunda, ia sangat penasaran sekali. Ting. Sebuah gambar masuk ke ponselnya. Benar saja kondisi Henry, sangat memperhatikan. Seluruh tubuhnya dipenuhi perban, kaki sebelah kanan bergelantungan ke tas dan dipenuhi perban. Kenapa gak sekalian mati aja kamu mas? Aku malah sangat bahagia. Kenapa juga kamu selamat? Ayunda langsung mengirim pesan kepada Henry. Ia tengah cekikikan. Dia kira aku akan peduli dan sangat sedih dengan kejadian musibah tertimpa untuknya, padahal aku malah bahagia lagu. Rasakan Henry, gak sekalian kamu mampus. Kekehnya. La juga langsung memblokir nomor tersebut. Agar tak mengganggu dirinya lagi, ia juga berencana mengganti nomornya. Bab 88. Flashback Perang. Perang. Henry mengobrak-abrik isi kantor Ayunda. Walaupun perusahaan cabang dipimpin oleh Bimo, Henry sangat marah. Dia baru saja tahu jika Ayunda memperkerjakan di perusahaan salah satu cabangnya bukan di tempat Ayunda bekerja. Semua orang-orang sekitar kantor, mereka semua tercengang melihat Henry menghancurkan vas bunga. Mereka hanya diam tak berani berkata apa-apa. Semua karyawan di sana juga bisik-bisik, berani-beraninya menghancurkan harta benda di sekitar kantor. Bimo langsung ke lantai bawah karena ada pemberitahuan jika seorang cleaning service tengah mengamuk. Buk, buk, bogem mentah yang sudah dilayangkan oleh Bimo. La sangat marah, karena kekacauan ini semua. Semua orang-orang bergidik ngeri, melihat keganasan Bimo. Arggh. Desis Henry, ia terkapar di lantai. Bogeman begitu kuat sehingga ia tersungkur.
Keluar. Mulai sekarang kamu saya pecat. Jangan harap datang lagi ke sini, aku juga sudah mengabarkan kepada Ayunda. Senyum semerik Bimo. La membenarkan jasnya. Mata elangnya menyeringai tajam ke arah Henry. Menamparkan wajahku, aku kesini hanya bekerja untuk Ayunda. Bukannya malah kau, sengit Henry. Apa kamu lupa? Ini juga perusahaan Ayunda. Salah satu cabangnya, apa kamu menyesal sudah menyia-nyiakan bidadari seperti Ayunda? Dasar pria lemah, tidak memiliki harga diri. Ejek Bimo, ia sangat suka mengolok-olok orang. Maksudmu apa ha? Jangan-jangan kamu menyukai Ayunda? Cek, menyukai bos sendiri kami tidak pantas untuknya, kata Henry. Dasar pria payah, aku sebagai pria malu melihat kondisimu yang sangat menyedihkan, senyum semerik Bimo. Orang-orang sekitar juga ketakutan melihat atasannya begitu menyeringai tajam. Dua orang pengawal berbadan besar menyeret Henry dengan paksa. Lepas. Lepas. Henry memberontak namun kekuatannya nyata kalah kelak. Sesampai di luar kantor, Henry langsung dilempar dan tersungkur ke bawah. Darah segar mengalir di hidung Henry, dan ada bengkak lembam di wajahnya. Dasar brengsek, awas kamu yang telah menamparku, teriak Henry. Ia langsung berjalan meninggalkan kantor Ayunda, dengan gontai dan menahan rasa sakit di hidungnya. Saat asyik berjalan, ia langsung dihadang beberapa mobil hitam. Siapa kalian ha? Lepaskan aku. Lepaskan aku. Henry langsung ditangkap oleh orang-orang yang bertubuh besar dan menggunakan topeng tengkorak. La dimasukkan ke dalam kain penutup kepala, serta dibius agar tidak memberontak. Biur, biur, uhuk, uhuk, uhuk. Henry terbatuk-batuk saat disiram air ke kepalanya. Ia baru sadar namun keadaannya sudah diikat. La tengah berdiri di atas lantai dengan keadaan diikat. Kaki dan tangannya direntang menggunakan rantai. Lepaskan aku. Siapa kalian ha? Berani-beraninya menculikku, aku tidak pernah berbuat salah, teriak Henry, yang memberontak sekuat mungkin. Beberapa orang-orang berbadan besar, wajahnya tertutup topeng. Seseorang tengah duduk di hadapan Henry, yang dikelilingi anak buahnya. Henry tahu jika yang sedang duduk itulah bos mereka. Sial, kenapa nasibku malang sekali? Siapa mereka? Kenapa aku diikat seperti ini? Batin Henry. Siapa kamu ha? Apa maumu? Lepaskan aku, teriak Henry. Cuih, pengecut. Henry meludah sembarangan arah. Hajar dia habis-habisan, patahkan kaki dan tangannya. Jangan buat dia mati, setelah itu lempar tubuhnya ke jalanan. Tegas pria yang duduk itu, menyuruh anak buahnya menghajar habis-habisan. Dengan senang hati, bos, jawab salah satu anak buahnya. Tidak, 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 lepaskan aku mohon. Jangan sakiti aku, teriak Henry. Namun teriakan membuat orang-orang tertawa lepas. Buuk, buaf, buaf, arhe, berengsek, kalian, teriak Henry. Ia menahan rasa sakit luar biasa di bagian wajah dan perutnya. Kreak, kreak, ah, kakiku, tidak, arggggh. Henry meringis kesakitan. Air matanya mengalir di pipi. Kreak, kreak, arggggh. Tanganku, hentikaan, buaf, buaf. Bogem hantam di wajah Henry, membuat penglihatannya kabur dan tak sadarkan diri, di sudut bibirnya keluar darah segar. Buang di pinggir jalan, perintah pria itu. Beberapa menit kemudian, perjalanan cukup jauh dan melempar tubuh Henry, yang tidak ada penghuninya. Tubuh Henry dilempar begitu saja tanpa belas kasihan apapun. Mobil hitam itu
meluncurkan dengan kecepatan tinggi. Entah keberuntungan yang berpihak kepada Henry, seseorang tengah lewat di jalan dan melihat tubuhnya. Orang itu langsung menepikan mobilnya dan memasukkan Henry ke dalam mobil langsung menuju rumah sakit terdekat. Flashback off. Apa kamu yang sudah menghajar mantan suamiku J? Dia malam tadi menghubungi katanya di rumah sakit dan abis dihajar habis-habisan, tanya Ayunda. Aku curiga dengan dirimu, delik mata Ayunda. Ia masih memperhatikan kakak iparnya, tengah membuat sarapan pagi. Terlihat seperti nasi goreng. Kalau iya, kenapa? Apa kamu tidak terima? Masih hidup ternyata, jawab J. Kenapa kamu hajar dia habis-habisan? Kenapa gak dibuat mati saja? Agar dia tak mengganggu diriku lagi. Ketus Ayunda. Makanlah, spesial untukmu, kekeh J, menyodorkan sepiring nasi goreng. Wangi menggoda tercium di hidung Ayunda. Makasih banyak, mumpung aku lapar. La langsung menyuapkan sesendok nasi goreng ke mulutnya. Sesaat dia mengunyah namun wajahnya sulit diartikan. Ayunda langsung memuntahkan makanan di mulutnya. Kenapa? Kenapa dimuntahkan? Tanya J, mendekati Ayunda. Dan menepuk belakangnya. Ia juga membersihkan mulutnya menggunakan air. Hampir 2 gelas Ayunda meminum air putih. Namun rasa asin itu masih terasa. Gila, asitin banget J, sumpah. Decak Ayunda, ia langsung mengelap mulutnya. Masa sih? J, nampak tak percaya. Ia langsung menyuap sesendok nasi goreng buatannya. Asin. Ujar J, ia memuntahkan makanan yang di mulutnya. Untuk buatan aku sendiri, kalau buatan mereka. Sudah pasti aku akan memecat mereka langsung, gerutu J. Rasa asin masih terasa di tenggorokannya dan langsung meminum air putih hingga 2 gelas. Hahaha. Cik, dasar payah. Membuat nasi goreng saja kamu tidak bisa J, beda dengan kembaranmu yang enak selalu makanan buatannya, decak Ayunda, ia sedikit meremehkan kemampuan J. Asing banget J, sumpah. Aku penasaran berapa sendok kamu menaruh garam di nasi goreng spesial kamu tadi. Iya, spesial. Spesial terlalu asin melebihi ikan asin. Sedangkan J, tersenyum kecil di sudut bibirnya. Aku memang tidak bisa masak, tadi saja aku tidak merasakan bagaimana rasanya, ucap J. Lagian aku lupa berapa sendok menaruh garam. Untung nasi goreng spesialnya untukku. Kalau untuk ibu mertuamu, beh. Langsung dipecat kamu jadi menantunya. Ejek Ayunda. Cek, pikiranmu terlalu jauh Yu, jawab J. Ia masih memandang wajah cantik adik iparnya. Aku ke atas dulu, siapa tahu Al sudah bangun. Ayunda, beranjak meninggalkan meja makan. Aku akan menyuruh Koki, untuk membuat sarapan kita, kata J, kepada Ayunda.